buat sahabat Sonora, saatnya kita kembali di konten vlognya Sonora FM Pontianak ya. Pasti udah pada ditunggu konten apa sih yang sudah ditunggu-tunggu buat sahabat Sonora. Dan kali ini kita akan jalan-jalan di area Bipang Ambawang yang mungkin buat sahabat-sahabat udah pada terkenal ya, udah pada viral, udah pada penasaran. Nanti kita akan jalan-jalan dan ditemani oleh Mas Deki. Mas Deki ya, Mas Deki salah satu owner dari Bipang Ambawang. Jadi buat sahabat, ikuti kita terus. Binua sama. Curita lama na ene de amela sampai lupa ka ayu. Halo guys, jumpa lagi barengan Willy di konten vlog Sonora FM Pontianak. Nah, kali ini sahabat dan juga teman-teman pastinya sudah pada dengerin ya, akhirnya ini kita dibawakan dengan satu kuliner yang pastinya kuliner khas Kalimantan Barat ya, ada di Kalimantan Barat, maksudnya Pontianak nggak jauh juga dari kota ya. Nah sahabat-sahabat, kali ini kita akan kupas habis hanya di konten vlognya Sonora Pontianak. Dan kali ini saya nggak sendiri, pastinya saya ditemani oleh salah satu ownernya nih dari Bipang Ambawang ya. Pastinya saya udah tahu dong ya, pasti udah terkenal itu ya. Saya William pastinya akan menemani sahabat Sonora di konten vlog kali ini. Dan saat ini saya bersama Bang siapa Bang? Deki. Bang Deki ini, Bang Deki salah satu owner dari Bipang Ambawang. Mungkin boleh buka ini maskernya Bang ya, karena udah kita steril juga tadi sebelumnya. Kita ngobrol-ngobrol nih, Mas Deki. Mas Deki ini kenapa sih bisa tiba-tiba viral di media sosial nih, Bang? Bukan kenapa sih, Mas Deki nyangka nggak sih bisa viral ini di Bipang Ambawang? Enggak, kalau nyangka enggak. Kalau kenapanya juga nggak tahu. Ya pasti ya viral nggak viral, kita terus mau membuat produk yang bagus buat masyarakat untuk memperkenalkan budaya lokal juga. Ya, Mas Deki ini kalau misalnya di Bipang Ambawang ini sendiri, Mas Deki berapa owner sih yang megang Bipang Ambawang? Kita sama bersaudara ya, ada 8 orang sebenarnya. Cuman untuk yang beroperasional nggak semuanya, terus kita ada bagian masing-masing. Jadi memang ini sebenarnya dari awal usaha keluarga sih. Usaha keluarga, jadi kita kerjain sama-sama, kerjain bareng-bareng. Mas Deki untuk Bipang Ambawang sendiri, kalau boleh tahu nih berdirinya tahun berapa? 2020 pada saat pandemi. 2020 pada saat pandemi. Jadi guys, buat Bipang sendiri ini berdiri pada saat pandemi, bukan malah sebelum pandemi. Kenapa bisa seperti itu, Mas Deki? Kan usaha-usaha pada ini ya agak merosot perekonomian dan sebagainya gara-gara pandemi ini kan. Jadi semuanya ya ekonomi kita agak menurun lah ya. Bukan hanya di Pontianak tapi juga di seluruh provinsi di Indonesia. Gimana nih Mas Deki? Kok bisa? Jadi lucu ya. Jadi untuk awalnya sendiri ide waktu kita riset itu dari 2016. Saya sama saudara berdua. Idenya awalnya dari saudara saya Juniarto. Dia yang meriset dari 2016. Kemudian tahun 2020 saya menikah. Nah dari situ kita mulai ngegong, ayo kita mulai. Nggak lama setelah selang saya menikah di bulan Januari, bulan Februari, pas kita udah oke itu mau kita gerakin usahanya pas pandemi datang. Aduh. Tapi kita usaha ya udah tetap lanjut, sempat berhenti bentar beberapa bulan karena mikir wah ini kalau pandemi dibuka juga percuma. Tapi karena kita udah terlanjur basah, udah bertekad, ya udah kita jalanin. Makanya kita buat yang sampai pack dan kita jual keluar dengan online itu karena itu. Oke Mas Deki, jadi buat Mas Deki dan juga sahabat-sahabat kita akan keliling nih ya, untuk keliling di area Bipang ya, karena areanya bukan hanya sini aja tapi lumayan luas, karena kan juga saya ke belakang itu luas banget. Parkiran juga bisa oke, masih cukup ya Mas Deki ya. Jadi buat sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetap
kamile diri batamu agi ka ambawang tanah cega binua sama. Mas Deki ini kan untuk usaha keluarga atau family ya. Nah ini kalau boleh tahu juga untuk satu hari bisa memproduksi atau memasarkan bipangnya berapa ini? Kita karena terbatas kapasitas produksi ya. Kalau kita waktu dulu sepi-sepinya ya seekor, 2 ekor, kadang-kadang 3 ekor. Nah sekarang karena pesanan lagi full, kita paling maksimal ya cuma bisa 12 ekor satu hari. Ini kalau misalnya Mas Deki kan udah pada survei nih ke pengunjung-pengunjung, kira-kira apa sih yang membuat mereka tertarik untuk mencoba bipang? Mereka itu suka dengan tekstur dagingnya yang lembut, juicy, tapi masih bisa dapet kulitnya yang crispy. Kan sekarang orang suka crispy ya. Iya. Ternyata babi bisa juga di crispyin gitu ya. Iya. Sebenarnya kayak kerupuk babi dan apa itu sudah lumrah ya. Nah, Nih Bang, kalau boleh tahu untuk harga dari bipang ambawang sendiri ada berapa ini sih paket atau gimana? Oke, kita variannya karena konsep kita maunya semua orang bisa menjangkau. Kita dari yang per ekor, dari per porsi sampai per ekor ada. Kita per porsi mulai dari 55.000 sampai yang paling mahal per ekor 2,2. 2,2 ya. Jadi itu kalau dilihat memang cukup terjangkau ya. Iya. Rata-rata yang datang family atau keluarga yang ya pengen merasakan nuansa pedesaan sambil nikmatnya daging babi, sambil ya lah ngobrol-ngobrol keluarga. Biasanya datangnya tuh weekend. Jadi pas weekend mereka ya lah sempetin waktu kesini untuk spend time lah dengan keluarga. Kalau boleh tahu nih Bang Deki kok kenapa bisa tercetus untuk membuka usaha bipang ambawang? Kenapa bisa tercetus? Kenapa nggak bisa ayam atau apa gitu? Iya, karena awalnya kita idenya karena ingin membahagiakan orang tua kami sih. Oh iya. Karena ini adalah tanah nenek moyang mereka. Nah mereka kan sudah pindah tuh, ada ke Jakarta, ada yang ke Pontianak, kemana-mana. Nah jadi kami para keponakan ya kumpul bikin ide, ayo kita bikin sesuatu nih buat mama-mama kita. Ya, kita buatkan usaha inilah supaya nanti mereka kalau dari Jakarta datang ada tempat ngumpul. Oh iya benar-benar. Jadi buat sahabat Sonora ini nggak jauh kok jaraknya dari Pontianak ya bagi kamu buat sahabat yang ingin berkunjung ke bipang ambawang. Ini kurang lebih tadi saya dari sini kurang lebih 1 jam ya. 1 jam kalau waktu santai ya. Kalau pakai mobil ataupun motor kurang lebih sama jaraknya. Nanti kita akan balik lagi jarak lama stay tune terus. Ada cerita lama na ene de ambawang pangawan semua bangsa saya pun kau patut bahagia asa. Nah, jadi buat sahabat Sonora ini kita lihat di belakang proses apa nih berarti? Jadi setelah dipanggang itu kemudian nanti akan kita potong. Kita potong bagiannya itu seekor itu bagian 4. Makanya kalau kita jual keluar itu bagiannya 1/4 ekor. Oke, mungkin bisa diceritakan dari awal produksi gitu. Dari awal untuk babinya sendiri itu dapatnya dari mana? Apakah memang udah ada usaha dari keluarga peternakan babi? Enggak, kita ambil dari masyarakat karena sebenarnya babi ini adalah bagian dari budaya masyarakat yang ada selama ini. Jadi kita pakai babi kampung, babi lokal yang bulunya warna hitam. Jadi bukan babi yang pedaging ya. Kemudian setelah itu kita proses selanjutnya kita proses marinasi. Setelah itu kita proses penggantungan ya supaya dia kering. Kemudian baru kita panggang sampai 5 jam. Oke, jadi ini udah proses sampai di potong, sudah kering. Jadi sudah kering. panggang selesai, dipotong. Kalau untuk kirim kita siap packing, kalau untuk makan kita langsung sidangkan. Oke, baik.
ayuknya kamile diri batamu agi ka ambawang tanah cega binua sama. Oh ayuknya binate jauh dari Pontianak barage diri batamu kayung lama sungai ambawang. Oke sobat Sonora, balik lagi di konten vlognya Sonora Pontianak, masih bahas soal Jepang yang sedang viral itu ya. Kali ini masih bersama dengan Bang Deki. Nah Bang Deki, kalau boleh tahu nih, saya ingin tahu kalau yang berkunjung ke sini rata-rata orang yang teman-teman yang dari Pontianak atau ada yang dari luar nih, jauh datang ke sini? Dari Pontianak ada, dari luar juga ada. Dari saudara-saudara kita di Kalimantan bagian lain juga ada yang datang kemarin pas libur Lebaran. Ya juga dari daerah-daerah yang pas lagi visit ke sini ke Kalbar menyempatkan diri lah mampir ke sini. Itu tahunya dari mulut ke mulut atau dari media sosial? Awalnya ada yang dari tahu sosial media sosial, tapi yang paling besar ya tahu dari setelah viralnya yang disebut Jokowi itu. Oke ya. Satu kata aja langsung jadi viral ya. Iya. Tapi memang Mas Deki juga nggak menyangka karena sangat tersebut ya. Mas Deki, tadi kita belum bahas soal menu Jepangnya. Kalau Jepangnya memang babi panggang, ada beberapa jenis nggak sih untuk menu-menunya? Ada yang pedas atau yang biasa atau gimana? Enggak, cuma beda ukuran babi aja. Tapi kalau babi panggang hanya satu. Tapi memang baru semua fokus satu aja menu. Yang beda hanya di ukuran babi besar, kecil, sedang kalau makan di sini ya. Tapi kalau untuk kita kirim keluar kita satu ukuran, yang per 1 kilo itu. Kan kalau misalnya untuk persediaan babinya sendiri, Pemesanan kan cukup tinggi, demandnya besar, dan kami bisa produksi 12 ekor sehari. Jadi ya kita sesuaikanlah dengan kapasitas produksi. Oke, jadi gitu ya buat sahabat Sonora. Ternyata ini sangat bukan hanya viral tapi sangat ngetop sekali untuk rumah makan yang mungkin bisa rekomend buat teman-teman yang ini ya, yang makan makanan yang non halal. Nah, ini bisa di sini, kunjungi di sini di Pang Ambawang, Jalan Trans Kalimantan, kilometer 23. Strategis kok ya. Oke. Selain ini nih, Bang Deki, selain makanan apalagi selain makan babi sendiri apalagi yang dilakukan? Kita ada siga rampah ya, jadi itu kayak jeroannya babi dimasak pedas. Oh, ada juga ya. Ada paha babi juga, loneng padas. Kalau suka pedas, Loneng tuh paha. loneng itu paha. Rasa Dayak. Oke. Terus untuk minuman sendiri nih, Mas Deki, yang cocok buat dipangnya apa yang disuguhin? Kita ada es jeruk nipis, segar, enak, mantap, khas di sini. Karena di Jawa jeruk nipisnya kan beda. Oh gitu. Oke, buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau berkunjung ke sini, yang pengen nyobain makanan non halal, silahkan datang langsung ke Pang Ambawang. Sekali lagi di Jalan Trans Kalimantan ya. Sahabat sore ini ya, kita jalan-jalan di tempat di Pang Ambawang yang pastinya sudah sangat viral dan terkenal sekali, dan famous. Kita bangga sekali punya kuliner khas dari Kalimantan Barat, khususnya di dekat kota Pontianak ya. Nah Mas Deki mungkin mau mempromosikan nih untuk teman-teman pengen tahu lebih jauh tentang di Pang Ambawang, bisa di mana sih? Ya, kita akan terus update informasi kita mengenai menu, mungkin ada tambahan menu atau kita punya program khusus itu di Instagram kami. Follow kami di @dipangambawang. Nanti ditulis di sini. @dipangambawang. Kita ngomong. Oke, jadi buat sahabat Sonora, sampai jumpa lagi di konten berikutnya.